Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Monitoring dan Evaluasi K3. Pada bab ini, tujuan dari pembelajarannya adalah secara umum bahwasanya kita mempelajari modul ini diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi program kerja K3. Tujuan yang kedua, bapak-bapak atau ibu-ibu serta mahasiswa mengetahui peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait pelaksanaan K3. Adapun tujuan khusus dari pembelajaran ini adalah bahwasanya kelak mahasiswa yang sudah bekerja lebih khususnya dapat mematuhi dan menjalankan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait dengan K3 baik dalam bekerja. Adapun latar belakang dalam hal ini yang melatar belakangi adalah satu, International Law Organization atau organisasi buruh dunia, di mana di dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan yang mana di antara lainnya melalui adanya ketentuan dan persyaratan K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Yang kedua adalah penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Yang ketiga, latar belakang yang ketiga adalah pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung pada tempat kerja. Adapun dasar-dasar hukum di negara kita diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 14/1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 1/1970 tentang keselamatan kerja. Diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang bangunan dan gedung. Yang terbaru diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 13
2003 tentang ketenagakerjaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati dan saya cintai. Masuk pada materi bab tentang monitoring dan evaluasi program. Monitoring dan evaluasi program itu apa sih? Monitoring ini berfungsi mempunyai nilai yang sama bobotnya dengan fungsi perencanaan. Connor 1974 menjelaskan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan sepenuhnya dilakukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan ataupun monitoring. Pada umumnya, manajemen menekankan terhadap pentingnya kedua fungsi ini, yaitu perencanaan dan pengawasan. Adapun kegiatan daripada monitoring adalah untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki mana-mana yang menyimpang dari rencana, mengoreksi apa yang salah, mengoreksi penyalahgunaan, atau mengoreksi aturan sumber-sumber, serta mengupayakan agar tujuan yang akan dicapai seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai. Di sini William menggolongkan monitoring menjadi 8 macam. Menjadi 8 macam. Di sini yang kita bahas adalah sebagai berikut. Pertama, monitoring yang digunakan untuk memelihara dan melakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekan pelaksanaan program. Yang kedua, monitoring yang digunakan ini untuk pengamatan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, penyalahgunaan, pencurian, dan pemborosan. Monitoring juga digunakan langsung untuk mengetahui ketetapan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staf ataupun bawahan. Selanjutnya, monitoring di sini juga bisa digunakan untuk mengukur penampilan tugas pelaksana. Selanjutnya, monitoring juga bisa digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program. Semua kegiatan monitoring ini adalah untuk program surveillance kesehatan lingkungan kerja
untuk lingkungan kerja, dan K3 dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya proses dan pencapaian sesuai rencana atau tidak. Jadi fungsi daripada monitoring ini adalah secara garis besarnya kegiatan kita itu masuk sesuai rencana atau tidak. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator-indikator yang sesuai dengan kesehatan lingkungan dan K3. Bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa yang saya cintai, coba Bapak bisa amati slash yang saya tampilkan, bahwasanya kegiatan monitoring itu adalah mengamati seperti pada gambar ini. Saling mengawati, saling memantau, saling menjaga. Adapun kegiatan monitoring bertujuan untuk satu, mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan, contohnya seperti masalah kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Tujuan yang kedua, memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program terkait dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, mendapatkan gambaran tercapainya tujuan setelah adanya kegiatan yang terkait hal tersebut tentang masalah kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. Karena sesuai dengan bahasan kita adalah surveillance kesehatan dan lingkungan. Nanti ada lagi di bab berikutnya yang akan kita bahas masalah konstruksi. Saya lanjutkan. Tujuan berikutnya adalah memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, tujuan monitoring mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan selama kegiatan berlangsung. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan mahasiswa, kegiatan monitoring ini kalau di dalam skripsi bisa masuk di dalam proposal untuk menentukan masalah. Hampir mirip seperti itu. Tujuan monitoring yang selanjutnya adalah memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. Selanjutnya, memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, di dalam monitoring itu tidak lepas dari kata evaluasi. Ketika kita sudah melihat, memonitoring, langkah selanjutnya adalah evaluasi. Jadi antara monitoring dan evaluasi tidak bisa dipisahkan. Yang mana evaluasi ini digunakan untuk mengetahui dan membenahi kegiatan surveillance pada kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja yang belum bekerja dengan baik. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan beberapa langkah
Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan. Apa itu tahapan perencanaan? Tahapan perencanaan yaitu persiapan yang dilaksanakan dengan identifikasi mengenai hal-hal yang akan dimonitor, yang akan diawasi, yang akan diteliti, yang mana di dalamnya ada variabel. Apa saja? Dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan tujuan program. Adapun evaluasi pada tahapan kedua adalah tahapan pelaksanaan. Apa itu tahapan pelaksanaan? Tahapan pelaksanaan yaitu monitoring untuk mengukur ketepatan dan tingkat capaian dari pelaksanaan program, dari kegiatan, dari proyek yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar atau variabel-variabel tertentu yang telah disiapkan di tahap perencanaan. Evaluasi pada tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan. Apa tahap pelaporan? Tahap pelaporan yaitu menentukan apakah presentasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan dalam tahapan ini. Terdapat evaluasi tentang bagaimana mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar yang harus dicapai atau standar yang sudah ditentukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, serta mahasiswaku, pada pokok pembahasan ini saya garis bawahi bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini khusus diterapkan pada bidang surveillance atau ya kegiatan-kegiatan pengamatan secara sistematik dan terus-menerus terhadap kesehatan dan penyakit penular. Nanti ada sendiri monitoring dan evaluasi konstruksi. Nanti ada monitoring dan evaluasi sistem kerja. Itu kita bahas berikutnya. Adapun indikator kinerja surveillance kesehatan, lingkungan dan K3. Ya. Tujuannya apa? Tujuan dan sasarannya harus menggunakan indikator yang dapat diukur sebagai dasar penilaian yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian. Dengan adanya indikator kinerja, maka akan dihasilkan suatu sasaran yang khusus, di mana sasaran tersebut dapat diukur, dicapai sesuai dengan kenyataan, serta jangka waktu pencapaian. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, dan mahasiswa-mahasiswaku, di dalam indikator kinerja ini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor atau indikator, maksud saya ada dua indikator. Indikator negatif atau saya bilang indikator keburukan. Indikator negatif ini mencakup satu, angka kecelakaan kerja. Yang kedua, indikator negatif, angka kasus penyakit akibat kerja. Ketiga, jumlah pelaporan pelanggaran K3. Yang keempat, jumlah ketidaksesuaian
pelaksanaan SMK 3. Selanjutnya ada indikator positif, ya. Indikator positif ini meliputi satu, jumlah pelatihan yang terlaksana. Dua, penyelesaian suatu program kerja. Tiga, penyelesaian tindakan pengendali risiko. Empat, angka hasil pengukuran lingkungan kerja. Tiga, jumlah pemakaian alat pelindung diri APD, ya. Mantap, ya. Jumlah alat K3 yang tersedia. Tingkat kepuasan karyawan akan pelaksanaan K3. Ini masuk juga itu indikatornya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari, mengamati tentang monitoring dan evaluasi, masuklah kita kepada pemantauan dan pengukuran kinerja. Setelah dilihat, dimonitoring, masuklah kepada pemantauan. Apakah itu pemantauan? Pemantauan adalah suatu proses pelaksanaan sistem manajemen K3 yang mana harus dipantau secara berkala dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rencana. Jika ada penyimpangan manajemen, dan manajemen dapat segera mengambil langkah koreksi. Pemantauan dapat dilakukan melalui observasi, laporan, ataupun rapat pelaksanaan yang diadakan secara berkala untuk melihat progres, report, kemajuan pelaksanaan K3. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja di K3 adalah sejalan dengan konsep manajemen modern, yaitu dilakukan sepanjang proses SMK3 sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaannya sesuai dengan SMK3. Masuk di bidang pengukuran dan pemantauan, maksud dan tujuannya adalah pertama, melacak perkembangan dari pertemuan-pertemuan, penemuan-penemuan K3 dan pemenuhan tujuan K3 dan peningkatan berkelanjutan. Tujuan kedua, memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait dengan penerapan K3 di tempat kerja. Memantau kejadian-kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang keempat, menyediakan data untuk evaluasi yang efisien. Data, sekali lagi data. Pengendalian program pengoperasian K3. Untuk mengevaluasi perlu modifikasi, pengendalian, pengenalan, pilihan, pengendalian baru. Selanjutnya, menyediakan data untuk mengukur kinerja K3 perusahaan baik secara proaktif maupun secara reaktif. Tujuan berikutnya adalah menyediakan data
untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan SMK 3 pada perusahaan. Selanjutnya, menyediakan data untuk penilaian kompetensi personil K3. Bapak-bapak, Ibu, sahabat keselamatan, serta rekan-rekan mahasiswa, dari tahapan-tahapan itu, kita pasti akan menemui yang namanya loss control management. Apa itu loss control management? Loss control management mempunyai tahapan pengukuran dengan proses kecelakaan yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap pengukuran sebelum kejadian, saat kejadian, dan sesudah kejadian. Before, going, and after. Loss control management mempunyai teknik pengukuran yang dapat digunakan diantaranya adalah dengan pertama, hasil dari identifikasi bahaya, penangkaran resiko, dan pengendaliannya. 2. Infeksi sistematik dengan menggunakan daftar periksa. 3. Inspeksi K3, misalnya dengan cara walkthrough. 4. Inspeksi peralatan untuk memastikan kelengkapan peralatan K3. Yang kelima, safety sampling, ambil contoh. Yang keenam, environmental sampling. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Alat pengukuran di sini adalah alat untuk pengukuran K3 yang juga memerlukan berbagai peralatan atau alat ukur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya adalah 1. Pengukuran kebisingan bisa menggunakan sound level meter atau noise dosimeter. Anda nanti bisa lihatlah browsing-browsing sendiri bentuknya, ngacemnya, kemudian produknya dari siapa, mereknya, silakan Anda browsing sendiri. Yang kedua adalah pengukuran cahaya. Alatnya bisa menggunakan lux meter. Banyak itu jenisnya juga. Macamnya, produknya siapa, banyak. Yang ketiga adalah pengukuran suhu dengan menggunakan heat stress apparatus. Yang keempat, detektor kebakaran. Biasa dengan menggunakan smoke detector. Yang kelima, pengukuran ketinggian. Bisa menggunakan altimeter. Yang keenam, menggunakan pengukuran gas beracun dan berbahaya. Bisa menggunakan gas monitoring. Untuk alat yang saya sebutkan, silakan rekan-rekan mahasiswa bisa browsing, atau mungkin Bapak Ibu sahabat keselamatan sudah punya ataupun sudah tahu. Selanjutnya masuk ke tahapan evaluasi. Ya, evaluasi dan pemenuhannya. Yang namanya evaluasi adalah untuk memastikan bahwa semua perundangan dan persyaratan telah terpenuhi, dilakukan
melalui evaluasi secara berkala, misalkan melalui audit-audit pemenuhan terhadap persyaratan tersebut. Yang kedua, bisa melalui evaluasi tersebut dengan menggunakan organisasi. Sejauh mana pemenuhan perundangan dan persyaratan lainnya telah dicapai dan langkah ke depannya untuk memenuhinya. Biasanya banyak permasalahan timbul. Adapun beberapa permasalahan yang sering timbul antara lain adalah beberapa penyebab rendahnya laporan penyakit akibat kerja yang terkenal dengan PAK, Papa Alpha Kilo. Pertama, karena ketidaktahuan dalam menegakkan diagnose. Kedua, perusahaan khawatir terhadap ganti rugi. Ketiga, hambatan-hambatan teknik dan administratif. Itu hal yang klasik ya sebetulnya. Pasti itu. Beberapa kendala mendiagnosa PAK adalah PAK relatif sulit ditegakkan. Kenapa? Karena banyak PAK gambarnya mirip dengan penyakit umum. Identik. Berarti kabur. Berbagai PAK mempunyai waktu inkubasi yang lama. Penyakit itu biasanya timbul setelah mereka pensiun. Ketahuannya pada waktu pensiun. Pikirannya mereka penyakit pensiun. Padahal itu sebetulnya sudah timbulan pada waktu bekerja, tapi tidak terlaporkan. Jadi merupakan kendala juga. Yang ketiga, kurangnya sarana bantu untuk mendiagnosa. Yang keempat, kurangnya training atau kemampuan dokter untuk mendiagnosa PAK. Kenapa ini sering timbul? Ya karena kosnya terlalu tinggi. Maka diabaikan merupakan gunung es nih ya. Akhirnya jadi seperti gunung es, bapak-bapak, ibu-ibu, dan mahasiswa yang saya hormati, yaitu dari hal tersebut akhirnya menggunungnya ke bawah, terpendam. Akhirnya sering dijuluki dengan fenomena gunung es akibat kerja. Ya ini, satu dilaporkan di saat sudah terjadi. Jadi tidak tahu-tahu jeleng gitu. Yang kedua tidak ada pelaporan. Yang ketiga, ada upaya medik, namun hubungan sebab akibat timbulnya penyakit tidak jelas karena rentang waktu tadi. Selanjutnya ada gejala, tapi tidak diteliti lebih lanjut. Terpapar gejala dan penyakit yang tidak ada. Menurut Kurniawati dan Nur Salam, tujuannya adalah ini, universal frequency ya. Apa itu? Universal frequency merupakan upaya pengendalian infeksi yang harus diterapkan dalam pelayanan kesehatan kepada semua pasien setiap waktu untuk mengurangi risiko infeksi yang ditularkan melalui darah. Ini Anda bisa baca ya. Masalah kesehatan diagnosa. Ada memastikan standar bagi mereka yang tidak didiagnosa dengan mengurangi resiko bagi petugas kesehatan. Ada HCV, namun juga melindungi klien untuk mempunyai kecenderungan rentan terhadap infeksi.
Selanjutnya ada asumsi bahwa resiko atau infeksi berbahaya. Universal frequency ini juga sangat diperlukan untuk mencegah infeksi yang bersifat monokominal, terutama untuk infeksi yang ditularkan melalui darah dan cairan tubuh. Bapak-bapak, ibu, sahabat keselamatan dan mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai, maaf saja bahasa Inggrisnya terbatas karena memang kita digaji dengan rupiah, bukan digaji dengan dolar. Dengan harapan moga-moga mahasiswa saya besok bekerja dapatnya dolar. Selanjutnya, ini adalah daftar pusakanya. Daftar pustaka yang bisa Anda pelajari. Menginjak yang terakhir ini, latihan soal ya. Latihan soal yang ini akan nanti kita ujikan pada UTS. Sudah saya bocorkan dulu. Ya, saya harap bapak-bapak, ibu-ibu, rekan mahasiswa bisa belajar karena sudah dikasih kisi-kisinya. Sudah dibocorkan dulu. Latihan yang pertama adalah soalnya adalah jelaskan indikator kinerja surveillance kesehatan kerja. Sebutkan indikator-indikatornya itu nanti. Yang kedua, soal kedua adalah sebutkan teknik dan alat pengukuran kinerja. Soal yang ketiga, sebutkan tujuan pemantauan dan pengukuran. Biar bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan tidak bingung dan adik-adik mahasiswa tidak bingung, jawabannya sudah ada di sini. Silakan Anda baca dan salin. Ini adalah jawabannya. Silakan Anda baca, Anda salin. Ini adalah jawabannya. Mudah bukan? Ya. Akhirnya, apa yang saya sampaikan untuk monitoring, khususnya surveillance tentang kesehatan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat di lingkungan kerja Anda dan membawa berkah, kesehatan dan keselamatan untuk semuanya. Akhirul kalam, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.